penghentian bantuan kepada pesantren Ansor Jawa maknanya sebagai bentuk pengkhianatan dan ketidakberpihakan pemerintah kepada pesantren. Apakah kalau ada pemerintah yang demikian, sahabat-sahabat siap menjadi garda terdepan untuk melawan? Siap! Siap! Saya cukup geram dengan siapapun kepala daerah yang melakukan pencitraan secara berlebihan. Fakta tidak lebih penting dari opini. Ketika tidak siap dengan kritik di media sosial, mengerahkan buzzer untuk menyerang siapapun yang kontra dengan kebijakannya dengan komentar-komentar yang sangat jahat. Dan untuk yang pro, buzzer juga sudah bersiap nih untuk memuji-muji, membuat dan mengemas konten secara berlebihan, kemudian memviralkannya. Katanya sih penghematan anggaran belanja media, tetapi tentu bukan penghematan namanya jika hanya sekedar mengalihkan dari yang tadinya anggaran belanja media, ini untuk membayar buzzer yang bekerja melalui akun-akun anonim. Bahwa masyarakat Jawa Barat betul-betul menolak pergantian nama RSUD Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih. Kepada KDM Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat, kembalikanlah nama Al-Ihsan, nama yang sudah baik, nama yang sangat sudah bagus sekali secara hukum syariat agama Islam. Kalau seandainya Bapak merubah dari nama Al-Ihsan kepada RSUD Welas Asih, ini Bapak ini terindikasi seolah-olah Bapak ini membenci simbol-simbol Islam, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, sekarang KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, diserang dari sana sini kan. Dari organisasi kemasyarakatan, dari mungkin saja yayasan atau sekolah-sekolah swasta, dari para LSM dan wartawan, ini dari kiri kanan banyak sekali, dari para pengusaha tambang. Bener ini, Kang Deddy diserangnya dari sana sini. Nah, pertanyaannya gini, kenapa sih Kang Deddy Mulyadi ini diserang oleh berbagai pihak? Tetapi Kang Deddy justru tegar. Artinya dia itu melangkah dengan pasti. Karena kalau saya lihat Kang Deddy itu integritasnya kuat. Gitu. Nah, alasannya yang pertama itu adalah evaluasi dana hibah yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Itu yang pertama. Evaluasi dana hibah itu tentunya berdampak bagi ya para orang yang menerima, yang tadinya kan nyaman dapat dana hibah, ada yang 1 miliar, 2 miliar, 5 miliar, 30 miliar, kan aman itu. Mantep itu dana hibah itu. Nerima, tinggal dipakai untuk bangun, dipakai untuk apa lagi gitu kan. Enak kan yang namanya dana hibah. Tetapi dievaluasi oleh Kang Deddy itu ternyata tidak merata. Artinya tidak semua ya mendapatkan dana hibah. Itu yang pertama. Yang keduanya yaitu tentang kebijakan pendidikan. Ada yang masuk barak, dan yang terakhir sekarang ini adalah Kang Deddy memberlakukan 50 orang untuk satu kelas bagi yang benar-benar itu membutuhkan. Artinya di radius di sekolahnya banyak yang tidak diterima. Nah, ini menjadi permasalahan. Memang di situ Kang Deddy kan membantu rakyat, berpihak pada rakyat. Tetapi sekolah swasta atau yayasan menjerit. Nah, ini juga jadi alasan kenapa sekarang banyak yang demo, banyak yang tidak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Selanjutnya, penutupan tambang. Ini kan pengusaha nih, pengusaha tambang yakin
itu ya mau tidak mau dia itu pasti bergerak gimana supaya Kang Deddy Mulyadi itu tidak bertahan gitu. Yakin itu. Karena apa? Karena kan sudah lama, sudah nyaman menjadi pengusaha tambang. Sehingga yang di video kemarin saya bahas itu kan rencananya Kang Deddy Mulyadi itu akan menutup semua tambang. Wah, ini kan satu apa ya? Sikap yang sungguh luar biasa berani itu. Selanjutnya adalah belanja media. Nah ini nih, ini benar-benar berat. Karena apa? Karena di dalamnya banyak orang-orang yang pinter, yang bisa berkomunikasi, yang bisa mengarahkan. Wah, di sini makanya serangan muncul bertubi-tubi ke Kang Deddy. Yang belanja media itu dianggap oleh Kang Deddy tidak efektif, maka diturunkan menjadi hanya 3 miliar kalau nggak salah dari 50 miliar ini. Wah, ini kan benar-benar media itu menjerit. Pertanyaannya, kenapa ya tidak membuat media digital saja gitu, sehingga dapat penghasilan dari digitalnya. Selanjutnya alasan yang ketiganya, yang keempatnya atau kelima, oh ya kelimanya, ini pembangunan yang mengganggu lingkungan itu oleh Kang Deddy dilarang. Sehingga banyak kan sekarang perusahaan-perusahaan kalau tidak memberikan air ke masyarakat, wah itu dilarang, udah ditutup dulu. Dan yang keenam adalah anggaran pemerintah diperketat. Nah, ini adalah jadi sebuah permasalahan bagi orang-orang yang sudah terlanjur menikmati dana hibah, menikmati kebijakan-kebijakan yang mudah, lalu menikmati penambangan, menikmati semua apa yang dilakukan di Jawa Barat itu tanpa hambatan. Mereka tidak berpikir dengan masa depan. Mereka tidak berpikir dengan kelangsungan alam ini. Mereka berpikir hanya bagaimana mendapatkan penghasilan yang besar untuk keuntungan pribadi. Termasuk media. Ketika sekarang ini banyak para media yang melakukan bargaining, ini yang sulit itu melakukan bargaining, sehingga yang munculnya media ini kan ada yang pro dan kontra gitu. Ada yang pro dan kontra. Sebenarnya kan semuanya itu harus di tengah. Termasuk juga tentunya para yang apa istilahnya itu para pejabat, baik itu di yang berhubungan dengan pemeriksaan keuangan, yang berhubungan kejaksaan, ini mungkin kan harusnya kalau bekerja dengan baik itu kan semuanya akan kelihatan. Nah di sini sehingga banyak orang yang tidak senang dan akhirnya mengungkap sekarang di media sosial. Termasuk yang terakhir itu yang berhubungan dengan religi. Padahal kalau kita lihat hanya sekedar merubah nama dari sebuah rumah sakit, merubah brand dari sebuah lembaga, itu kan tidak ada hubungannya dengan yang apa ya, dengan keimanan kita gitu. Tapi ya itulah yang namanya dunia politik gitu. Dan ada juga yang mengkait-kaitkan dengan kedepannya. Nah, selanjutnya saya akan menyoroti tentang pencitraan. Si ibu yang tadi menunjukkan bahwa ini pencitraan yang berlebihan yang dilakukan oleh Kang Deddy. Kalau menurut saya, ini bukan pencitraan. Ini adalah sebuah kerja nyata yang transparan. Kerja nyata yang transparan itu ya, diperlihatkan kepada orang lain apa yang dikurangi dan apa yang dilakukan. Nah,
ketika Ibu tadi menyoroti tentang belanja media, sudah kelihatan kan media yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, belanja media yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini benar-benar dikecilkan gitu. Jadi kalau yang namanya pencitraan itu pasti melakukannya hanya awalan sebelum dia diangkat gitu. Setelahnya selesai. Gitu. Setelahnya selesai, dia tidak akan melakukan apa-apa lagi gitu. Dia hanya tinggal menikmati. Itu yang namanya pencitraan. Pencitraan adalah dilakukan sebelum melakukan atau sebelum terpilih. Nah, sekarang kalau sudah terpilih dan melakukan kerja nyata, lalu divideokan, itu bentuk laporan transparan, gitu ya, bentuk laporan transparan. Coba lihat. Sekarang sudah banyak dimulai ketika PUPR membereskan jalan. Dia perlihatkan, oh ini nih jalannya dibereskan, jumlahnya sekian, gitu kan. Atau ketika memberikan memberikan bantuan terhadap para pedagang, disampaikan jumlahnya sekian, dari mana, dari Bank Jabar, gitu kan. Nah, ini kan udah jelas. Kalau dulu pernah nggak mendengar ini bantuan dari Bank Jabar? Wah, banyak yang menyatakan bahwa sebenarnya itu aliran dana dari Bank Jabar untuk pimpinan itu besar. Tapi Kang Deddy gunakan untuk ini. Saya kira itu ya. Jadi wajar kalau sekarang Kang Deddy itu banyak yang nyerang. Tetapi itu bagus juga gitu. Bagus juga kalau menurut saya. Karena apa? Karena ada yang kontrol gitu, ada yang kontrol. Tetapi jangan sampai menuduh-nuduh gitu aja. Jangan kayak gini lah. Kayak kebijakan tentang sekolah atau rombel yang 50 siswa per kelas. Ya, itu ada kesalahan dari Kang Deddy, betul kalau saya lihat. Tetapi Kang Deddy berpihaknya kepada rakyat. Bagaimana nih rakyat? Kalau ruangannya ini nanti panas, nanti saya pakai AC. Kalau tidak ada kursinya, nanti saya tambah kursi. Itu kan jadi solusi, gitu. Salah nggak? Awalnya salah, gitu. Tetapi lebih salah lagi kalau Kang Deddy tidak mengakomodir jumlah siswa yang dekat sekolah, tidak masuk ke sekolah tersebut. Wah, pokoknya kalau sudah dibahas secara keseluruhan, ini bagi teman-teman yang sudah biasa menikmati, gitu ya, yang sudah biasa menikmati, yakin pasti bakal geram gitu. Kalau saya melihatnya seperti itu. Tapi saya juga itu disclaimer, itu hanya pendapat saya. Mungkin saja ada masukan aja, oh salah nih, Kang Obing salah, bukan gitu. Ya, karena penglihatan saya, kacamata saya pasti akan berbeda dengan kacamata yang tidak senang gitu. Oke, salam sukses dari Kang Obing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.